Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lestari dari semester 2 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar manajemen, yaitu merangkum materi buku bab 3 yang berjudul Kinerja dan Budaya Organisasi yang ditulis oleh Dr. Sudaryono dan diterbitkan oleh Center for Academic Publishing Service atau CAPS 2017. Konsep kinerja melibatkan penilaian terhadap hasil kerja seseorang atau organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Para ahli menyatakan bahwa kinerja mencakup kesuksesan individu dalam melaksanakan tugasnya, dengan faktor-faktor seperti kemampuan, motivasi, dan situasi organisasi mempengaruhi kinerja. Penilaian kinerja dilakukan melalui evaluasi terhadap hasil kerja, perilaku, dan sifat individu, serta faktor eksternal yang mempengaruhi. Kinerja individu berkaitan erat dengan kinerja organisasi, karena pencapaian tujuan organisasi bergantung pada kinerja pegawai yang aktif dalam organisasi. Pengetahuan manajemen dan manajemen kinerja adalah konsep yang mencakup pemahaman tentang cara menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pengetahuan manajemen. Pengetahuan dianggap sebagai keyakinan yang diyakini kebenarannya dan hasil pemrosesannya. Informasi yang mendorong tindakan yang lebih efektif. Menurut Piaget, pengetahuan terbagi menjadi dua, yaitu pengetahuan figuratif dan pengetahuan operatif. Manajemen adalah seni mengelola aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya. Manajemen dapat dibagi menjadi dua, yaitu satu, manajemen fungsional, yaitu melibatkan pekerjaan yang terkoordinasi dan berulang. Yang kedua itu manajemen proyek, yaitu melibatkan koordinasi pekerjaan dalam waktu tertentu oleh tim. Prinsip manajemen, menurut Fayol dan Fabrenis, mencakup perencanaan, perorganisasian, pemimpin, dan pengendalian. Manajemen berfokus pada pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien. Menurut Hersey dan Burkhardt, bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dengan memahami dengan mengelola kinerja berdasarkan tujuan, standar, dan persyaratan. Proses ini melibatkan kerjasama antara manajer dan staf, serta pengembangan kompetensi individual. Tujuan spesifik manajemen kerja adalah 1. Meningkatkan kinerja berorganisasi, 2. Meningkatkan motivasi komitmen staf, 3. Memungkinkan peningkatan kompetensi individu, 4. Menciptakan hubungan kerja yang kondusif, 5. Memberikan acuan kerja untuk mencapai target dan standar kinerja, 6. Memberikan umpan balik yang akurat tentang prestasi kerja, 7. Memberikan kesempatan individu untuk berkembang implikasi. Manajemen kerja terkait erat dengan manajemen sumber daya atau SDM yang bertujuan untuk mencapai kinerja SDM yang tinggi, mengembangkan kapasitas staf, menginformasikan kompetensi karyawan, dan mengubah budaya organisasi menjadi lebih dinamis. Budaya korporat adalah sistem nilai dan keyakinan bersama yang mempengaruhi struktur dan operasional perusahaan. Penelitian oleh Kotter dan Hesketh pada tahun 1992 menunjukkan bahwa budaya korporat yang kuat terkait dengan kinerja jangka panjang perusahaan. Hasil penelitian Harvard Business School yang pertama adalah budaya korporat berdampak signifikan pada kinerja ekonomi jangka panjang. Yang kedua yaitu budaya korporat penting untuk kesuksesan dan kegagalan perusahaan. Yang ketiga, budaya yang menghambat kinerja finansial adalah umum dan mudah berkembang. Keempat, budaya korporat dapat ditingkatkan untuk mendukung kinerja yang lebih baik. Pandangan M.H. Beyer, 1. Meningkatkan budaya korporat dengan kinerja ekonomi jangka panjang. Yang kedua, menyoroti efek budaya kuat terhadap tujuan, motivasi, dan kontrol. Ketiga, budaya kuat dapat meningkatkan kinerja, dan kinerja kuat dapat menciptakan budaya yang kuat. Schken, 1992.
Budaya organisasi mencakup persepsi karyawan terhadap organisasi yang mempengaruhi kinerja dan kepuasan mereka, terutama dalam budaya yang kuat. Stephen P. Robbins 2004. Budaya korporat yang konsisten membantu manajer membuat keputusan yang baik. Meskipun budaya ini berubah lambat untuk mengurangi dampak negatif pada kinerja perusahaan secara keseluruhan, budaya korporat menentukan kekuatan perusahaan, produktivitas, dan daya saing jangka panjang, serta mempengaruhi perilaku sehari-hari anggota perusahaan. Budaya prestasi adalah budaya yang mendorong dan menghargai kinerja individu dalam organisasi. Pemimpin harus mengomunikasikan visi dan tujuan dengan jelas, menggunakan sistem penilaian yang transparan, dan memberikan penghargaan berdasarkan kinerja. Nilai-nilai utama dalam budaya prestasi. Yang pertama itu berorientasi pada hasil. Fokus kuat pada pencapaian hasil. Kedua itu pelayanan, pelangganan unggul. Integrasi teknologi, proses, strategi, dan sumber daya untuk memenuhi dan melampaui kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, inovasi. Mendorong pengambilan risiko dan toleransi terhadap kesalahan untuk mencapai hal-hal baru. Keempat, kejujuran. Perilaku adil dan transparan tanpa favoritisme atau penyalahgunaan. Yang kelima, penghargaan. Menghargai dan menghormati bawahan untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Yang keenam, responsif terhadap perubahan. Menyesuaikan diri dengan perubahan eksternal dan internal untuk tetap kompetitif. 7. Akuntabilitas, kesediaan untuk bertanggung jawab dan menyelesaikan masalah. Kedelapan, keinginan besar. Pemimpin yang menginspirasi dan menerjemahkan visi ke dalam tindakan yang dapat diidentifikasikan oleh staf. Pemimpin memainkan peran kunci dalam mengembangkan budaya prestasi dengan menjadikan teladan dan mengomunikasikan nilai-nilai tersebut secara efektif. Budaya korporat yang berperan penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Contohnya, perusahaan seperti Singapore Airlines dan Baxter International menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti inovasi, kualitas, respek, respon, dan resulta dapat mendorong produktivitas dan kemampuan karyawan. Menurut PT Service Quality Center Indonesia, internalisasi budaya korporat erat kaitannya dengan peningkatan produktivitas pelayanan. Budaya yang baik membantu karyawan memahami dan menerapkan nilai-nilai organisasi, meningkatkan kepuasan dan kinerja mereka, serta membantu organisasi beradaptasi dengan situasi tak terduga. Tahun 2002, dalam di bawah 2008, menyatakan bahwa budaya organisasi menentukan pertumbuhan dan keberhasilan. Budaya yang positif memotivasi karyawan, sementara budaya yang buruk dapat menghancurkan organisasi. Budaya terdiri dari keyakinan, cara values, dan pola perilaku yang mempengaruhi kinerja. Perubahan organisasi harus mencakup transformasi budaya untuk meningkatkan kinerja jangka panjang. Hanya dengan bentuk budaya yang sesuai dengan perubahan yang diinginkan, organisasi dapat mencapai hasil yang berkelanjutan. Pengukuran kinerja sangat penting bagi pejabat publik untuk meningkatkan pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Kinerja ditentukan oleh beberapa faktor, tantangan kerja yang sesuai dengan tugas, perilaku kerja yang disiplin dan disantun, hasil kerja yang baik, kompetensi profesional, dan penyelesaian agenda kerja tepat waktu. Menurut Lembaga Administrasi Negara atau LAN 2001, mengukur kinerja adalah alat manajemen untuk meningkatkan kualitas keputusan dan akuntabilitas, serta nilai pencapaian tujuan. James B. Whittaker mengidentifikasikan elemen kunci pengukuran kinerja sebagai perencanaan dan penetapan tujuan, pengembangan ukur relevan, pelaporan hasil, dan penggunaan informasi. Robert Simon menambahkan bahwa sistem ini membantu manajer memonitor implementasi strategi bisnis dengan membandingkan hasil aktual dengan tujuan strategis. Pengukuran kinerja berfungsi sebagai alat komunikasi dan manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi, bukan sebagai mekanisme penghargaan atau hukuman.
Pengukuran kinerja dalam organisasi melibatkan pengumpulan informasi berupa laporan berkala. Fokus pelaporan bergeser dari input seperti sumber daya yang digunakan ke hasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya tersebut, seperti jumlah jalan yang dibangun atau pajak yang dikumpulkan. Pengukuran kinerja dalam organisasi sangat penting untuk manajemen program secara keseluruhan, mendorong pencapaian tujuan, dan memberikan umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan. Pengukuran ini membantu instalasi pemerintah mengevaluasi kinerja dalam periode tertentu membandingkan dengan instalasi sejenis, serta memberikan penghargaan dan tindakan disiplin secara objektif. Menurut Hadari Nawawi 2001, manfaat pengukuran kinerja meliputi 1. Memastikan pemahaman pelaksanaan tentang ukuran kinerja. 2. Menjamin tercapainya rencana kinerja yang disepakati. Yang ketiga, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja, serta mengambil tindakan perbaikan. 4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif. 5. Menjadikan alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan untuk memperbaiki kinerja. 6. Mengidentifikasikan kepuasan pelanggan. 7. Membantu memahami proses kegiatan instalasi. 8. Memastikan pengambilan keputusan objektif. 9. Menunjukkan peningkatan yang diperlukan. 10. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi. Mengukur kinerja memberikan dasar yang objektif untuk evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam berorganisasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.